Malam itu, seluruh keluarga suamiku sedang duduk makan malam seperti biasa. Suasananya tampak normal, sampai ibu mertuaku tiba-tiba menggebrak meja dengan sendok dan garpunya, menatap lurus ke arahku dengan pandangan sedingin es. Jadi menantu 2 tahun tapi masak makan malam saja tidak becus. Gulai ikan seasin ini mau dikasih makan anjing, aku tertegun. Selama 2 tahun ini, aku sudah terbiasa dengan omelan dan tatapan merendahkan dari ibu dan kakak iparku. Aku selalu memilih diam karena kupikir, asalkan aku sabar, keluarga akan rukun. Tapi entah kenapa malam itu, aku hanya berbisik pelan. Aku membumbuinya seperti biasa, gulai ini tidak asin kok, Bu. Hanya satu kalimat itu, seluruh meja makan mendadak hening. Kakak iparku perlahan berdiri, tatapannya setajam pisau, lalu di depan seluruh keluarga, dia berjalan ke arahku. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di wajahku. Telingaku berdenging. Mangkok di tanganku jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Kakak iparku menatapku dengan jijik. Ini pelajaran untuk menantu yang berani membantah mertua. Tak seorang pun di rumah itu yang membelaku. Bahkan suamiku hanya berdiri diam. Aku menyentuh pipiku, merasakan panas yang menjalar. Tapi kali ini aku tidak menangis, aku hanya diam-diam mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang. Begitu telepon di seberang diangkat, aku berkata dengan tenang, pecat Direktur Maya Puspita, bekukan seluruh aset perusahaan PT Samudra Jaya sekarang juga. Kakak iparku yang mendengar itu langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir kamu siapa? Aku melihat jam lalu mengucapkan kalimat yang akan membuat seisi rumah gempar. Tertawalah sepuasmu, Mbak. 8 menit lagi, Mbak akan tahu siapa aku. Sore itu, gang kecil tempat keluarga suamiku tinggal tenggelam dalam cahaya senja yang pucat. Deretan atap rumah yang berhimpitan, suara anak-anak bermain di ujung gang, aroma masakan dari dapur-dapur yang menyebar di udara membuat pemandangan itu tampak begitu damai. Tapi hanya aku yang tahu, di balik pintu rumah 3 lantai yang megah itu, tidak ada kehangatan yang orang sebut keluarga. Aku menenteng kantong belanjaan masuk ke halaman, tanganku sudah agak pegal karena membawa cukup banyak barang. Sejak pagi buta aku sudah bangun mengepel lantai, mencuci baju, membersihkan kamar, lalu lari ke pasar membeli bahan makanan untuk makan malam. 2 tahun menjadi menantu, hidupku hampir seluruhnya berputar di dapur dan pekerjaan rumah tangga tak bernama lainnya. Begitu membuka pintu, aku sudah mendengar suara ibu mertuaku dari ruang keluarga. Belanja apa saja sampai jam segini baru pulang? Aku berhenti sejenak lalu menjawab lembut, tadi harus menunggu ikannya dibersihkan dulu, Bu, jadi agak lama. Ibu mertuaku, Bu Laras, sedang duduk di sofa, memegang remote TV, matanya melirikku sekilas dengan tatapan tidak puas. Dia selalu menatapku seperti itu, seolah aku adalah orang asing yang tidak sengaja masuk ke rumah ini. Di rumah cuma mengurus pekerjaan rumah tangga saja tidak beres, dasar gadis desa yang merantau ke kota. Aku tidak berkata apa-apa, hanya menunduk mengganti sandalku lalu membawa belanjaan ke dapur. Kalimat-kalimat seperti itu sudah terlalu sering kudengar sampai telingaku terasa kebal. Tapi saat aku baru saja meletakkan kantong belanjaan di meja dapur, suara lain terdengar dari belakang, nadanya penuh sindiran. Adik ipar memang lambat sekali. Aku berbalik. Kakak iparku, Maya, sedang bersandar di pintu dapur. Dia mengenakan gaun kantor yang elegan, rambutnya ditata bergelombang, tangannya masih memegang ponsel. Maya adalah kebanggaan keluarga ini. Dia seorang direktur di sebuah perusahaan properti yang cukup besar, berpenghasilan tinggi, punya banyak kenalan orang kaya dan berkuasa, dan karena itu, Maya selalu meremehkanku. Dia melirik kantong belanjaanku lalu tersenyum sinis. Kalau cara belanjanya seperti ini, bisa-bisa sampai tengah malam baru kita bisa makan. Aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Aku masak cepat kok, Mbak. Maya mengangkat bahu dan berjalan ke ruang keluarga, tapi sebelum pergi dia masih melontarkan satu kalimat lagi, tidak mengerti kenapa adikku bisa menikah dengan orang yang tidak punya kelebihan apa-apa sepertimu. Kalimat itu membuatku terdiam beberapa detik di dapur. Tidak punya kelebihan apa-apa. Mungkin di mata mereka, aku memang seperti itu. Seorang gadis dari keluarga biasa, tidak kaya, tidak punya jabatan, hanya punya pekerjaan kantor kecil, lalu setelah menikah berhenti bekerja untuk mengurus keluarga suami. Aku menghela napas, mulai membersihkan ikan, memotong daging, dan memasak sayur.
Suara pisau dan talenan beradu di dapur kecil itu. Makan malam itu, aku memasak 4 macam lauk, gulai ikan, sayur asem, tempe goreng, dan sambal terasi. Aroma masakan menyebar ke seluruh rumah, tapi hatiku terasa berat. Sekitar 1 jam kemudian, seluruh keluarga duduk di meja makan. Meja makan diletakkan di tengah ruang keluarga, cahaya lampu kuning meneranginya membuat segalanya tampak hangat, tapi suasananya justru sebaliknya. Ibu mertuaku mengambil sendok dan menyicipi kuah gulai. Begitu masuk ke mulut, wajahnya langsung berkerut, lalu dia menggebrak meja dengan sendoknya. Gulai seasin ini siapa yang bisa makan? Aku mengangkat kepala, sedikit terkejut. Loh, aku membumbuinya seperti biasa kok, Bu. Begitu kalimatku selesai, kakak iparku langsung meletakkan sendoknya, tatapannya menajam. Maksudmu, ibuku salah bicara? Aku buru-buru menggelengkan kepala. Bukan, aku cuma berpikir mungkin selera hari ini agak berbeda. Tapi belum selesai aku bicara, ibu mertuaku sudah menggebrak meja, jadi menantu berani-beraninya membantah mertua. Suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi begitu berat sampai aku merasa sesak napas. Aku melihat ke sekeliling meja. Suamiku, Bima, duduk di sampingku, tapi dia hanya menunduk menatap piring nasinya tanpa berkata apa-apa. Aku tahu dia orang baik, tapi terkadang diamnya membuatku merasa sangat kesepian. Kakak iparku kini berdiri, dia berjalan perlahan ke arahku, tatapannya dingin. Coba ulangi sekali lagi. Aku meremas tanganku di bawah meja, dalam benakku terlintas ratusan kali kesabaranku selama ini. Sindiran, tatapan menghina, saat-saat aku diperlakukan seperti pembantu. Dan entah kenapa kali ini aku tidak mau diam lagi. Aku berkata sangat pelan, aku tidak merasa gulai ini asin. Begitu kalimat itu selesai, suasana seakan membeku, sedetik kemudian, plak, suara keras bergema, sebuah tamparan mendarat telak di wajahku. Telingaku berdenging, seisi ruangan terasa berputar. Mangkok di tanganku jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Aku mengangkat tangan ke pipi, merasakan panas yang menjalar. Kakak iparku masih berdiri di depanku, tatapannya penuh penghinaan. Ini pelajaran untuk menantu yang berani membantah mertua. Ibu mertuaku hanya berkata dingin, rasakan. Sedangkan suamiku, dia berdiri tapi hanya berkata pelan, Mbak Maya, sudah. Tapi kalimat itu begitu lemah sampai tidak ada yang peduli. Aku menatap mereka, menatap setiap wajah di rumah ini. 2 tahun ini, aku selalu berpikir, asalkan aku sabar sedikit lagi, semuanya akan membaik. Tapi sekarang aku sadar, ada orang-orang yang sekeras apapun kau berusaha, tidak akan pernah menganggapmu keluarga. Aku menarik napas dalam-dalam lalu perlahan mengeluarkan ponsel dari saku. Kakak iparku melihatnya dan tertawa. Ya ampun, kamu mau menelepon siapa? Aku menekan nomor. Saat telepon di seberang diangkat, aku berkata dengan sangat tenang, bekukan seluruh rekening PT Samudra Jaya. Kakak iparku tertawa terbahak-bahak. Kamu sedang main drama apa? Aku melanjutkan, dan pecat Direktur Maya Puspita sekarang juga. Seisi ruangan hening. Kakak iparku melipat tangan di dada sambil tersenyum meremehkan. Kamu pikir kamu siapa? Aku melihat jam di dinding lalu berkata pelan, tidak apa-apa, tertawalah sepuasmu, Mbak. Aku meletakkan ponsel di meja, tatapanku tenang. 8 menit lagi, Mbak akan tahu siapa aku. Tak seorang pun di rumah itu tahu bahwa makan malam yang tampak biasa itu adalah awal dari badai terbesar yang pernah dialami keluarga mereka. Setelah aku meletakkan ponsel di atas meja, ruangan itu jatuh dalam keheningan yang aneh. Hanya suara jarum jam di dinding yang berdetak tik-tok secara teratur. Kakak iparku, Maya, berdiri dengan tangan terlipat di depan dadanya, tatapannya penuh penghinaan. Dia memandangku dari atas ke bawah lalu tertawa terbahak-bahak. Tawa itu menggema di seluruh ruang keluarga. Ya Tuhan, kamu pikir sedang syuting sinetron? Ibu mertuaku juga tersenyum sinis. Anak ini pasti otaknya geser setelah ditampar. Aku tidak berkata apa-apa, hanya duduk diam, meletakkan kedua tangan di atas meja, dengan tenang menatap jam di dinding. 8 menit, hanya butuh 8 menit. Maya melihatku tidak bereaksi, jadi dia semakin merasa menang. Dia menarik kursi dan duduk, mengambil sepotong tempe dan memasukkannya ke dalam mangkuk, lalu sambil makan dia berkata, baiklah, aku akan duduk di sini dan menonton dramamu sampai selesai.
Bu Laras juga menggelengkan kepala, benar-benar salah pilih menantu. Bima, lihat istrimu itu, bicaranya seperti orang gila. Bima berdiri di sampingku, wajahnya penuh kebingungan. Dia menatapku lalu berbisik, Kirana, jangan bicara yang aneh-aneh lagi, aku tidak menatapnya. Aku hanya bertanya pelan, Mas percaya padaku? Bima terdiam. Keheningan itu adalah jawabannya. Aku tersenyum tipis, tapi hatiku terasa dingin. Waktu berjalan perlahan, 1 menit, 2 menit. Maya masih tertawa dan berbicara dengan santai seolah-olah baru saja menonton pertunjukan hiburan. Dia bahkan mengeluarkan ponselnya untuk menjelajahi media sosial. Coba kulihat, tinggal berapa menit lagi ya? Dia melirik jam lalu tersenyum mengejek. Tinggal 5 menit lagi? Cepat ya. Aku masih harus kembali ke kantor untuk mengurus kontrak miliaran rupiah. Aku hanya berkata pelan, tunggu saja, Mbak. Memasuki menit ketiga, ponsel Maya tiba-tiba bergetar. Dia melirik layar, di sana tertera nama kepala bagian keuangan perusahaannya. Maya mengerutkan kening, jam segini kenapa menelepon? Dia mengangkat telepon, suaranya masih sangat tenang. Halo? Orang di seberang mengatakan sesuatu dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa detik, senyum di wajah Maya mulai memudar. Apa? Suaranya meninggi, coba ulangi lagi. Suasana di ruangan itu mendadak tegang. Ibu mertuaku bertanya, ada apa? Maya tidak menjawab. Dia tiba-tiba berdiri, berjalan beberapa langkah menjauh agar bisa mendengar telepon lebih jelas. Tidak mungkin, kenapa rekening perusahaan bisa dibekukan? Aku melihat jam, menit keempat. Maya mulai berbicara dengan cepat. Anda yakin? Apa mungkin ada kesalahan dari pihak bank? Orang di seberang sepertinya mengatakan sesuatu yang membuat wajah Maya pucat. Dia berbalik menatapku, matanya untuk pertama kalinya menunjukkan sedikit kegelisahan, tapi dia masih berusaha menjaga ketenangannya. Baik, saya akan menelepon lagi nanti. Maya mematikan telepon. Ibu mertua langsung bertanya, ada apa? Maya tertawa canggung. Mungkin sistem bank sedang error. Tapi suaranya tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya. Menit kelima, ponsel Maya bergetar lagi. Kali ini dari wakil direktur perusahaan, Maya langsung mengangkatnya. Halo, hanya beberapa detik kemudian, wajahnya menjadi pucat pasi. Apa? Rapat darurat Dewan Direksi. Dia berteriak, memecat saya, siapa yang berani? Aku masih duduk diam. Maya berbalik menatapku, tatapannya penuh kecurigaan, tidak mungkin. Aku melihat jam. Menit ke-6, ibu mertuaku sekarang juga mulai merasa ada yang tidak beres. Dia bertanya dengan cemas, Maya, sebenarnya ada apa? Maya tidak menjawab. Dia buru-buru membuka ponselnya dan menelepon banyak orang secara beruntun. Pak Hadi, ada apa dengan perusahaan? Bu Rina, kenapa rekeningnya dibekukan? Tapi setiap panggilan berakhir, raut wajahnya semakin buruk. Menit ke-7, ruangan itu kini benar-benar sunyi, tidak ada yang tertawa lagi. Maya berdiri di tengah ruangan, tangannya gemetar memegang ponsel. Ibu mertuaku mulai khawatir. Maya, bicaralah. Maya menatapku, tatapannya kini bukan lagi penghinaan, melainkan kebingungan. Aku berkata perlahan, 1 menit lagi, Maya hampir berteriak. Sebenarnya kamu ini siapa? Aku tidak menjawab, jarum jam menyentuh menit ke-8. Tepat pada saat itu, ponsel Maya berdering lagi. Kali ini dari ketua Dewan Direksi. Maya mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Halo. Hanya beberapa kalimat dari seberang telepon sudah membuat ponsel itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Seisi ruangan senyap. Maya berdiri tak bergerak, wajahnya sepucat kertas. Aku berdiri, berjalan perlahan ke hadapannya lalu berkata dengan sangat lembut, sekarang, Mbak sudah tahu siapa aku. Maya menatapku seolah melihat orang yang sama sekali asing, suaranya bergetar. Kamu adalah... Aku mengusap pelan bekas merah yang masih membekas di pipiku lalu tersenyum. Salah satu pemegang saham pendiri PT Samudra Jaya. Seisi rumah seolah meledak. Ibu mertuaku sontak berdiri. Apa? Suamiku juga terperangah. Kirana, kamu serius? Aku memandang sekeliling ruangan, menatap setiap orang di keluarga ini. Selama 2 tahun, mereka selalu menganggapku hanya menantu miskin yang tidak punya apa-apa.
Tapi mereka tidak tahu bahwa perusahaan yang selalu dibanggakan kakak iparku sebagai direktur sebenarnya hanyalah bagian kecil dari grup perusahaan keluargaku. Aku mengangkat ponselku, sebuah pesan baru saja muncul. Semua sudah beres, aku menatap Maya, suaraku tenang. Oh iya, surat keputusan pemecatan Bak sudah berlaku sejak 1 menit yang lalu. Maya mundur selangkah. Dia menggelengkan kepala terus-menerus. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi itu baru permulaan, karena hal yang benar-benar akan membuat keluarga ini ketakutan, masih menanti di belakang. Ruang keluarga itu hening senyap, tidak ada yang bersuara. Hanya terdengar napas kakak iparku, Maya, yang terengah-engah sambil berdiri kaku di tengah ruangan. Ponselnya masih tergeletak di lantai, layarnya menyala dengan rentetan panggilan tak terjawab. Aku berdiri di samping meja makan, cahaya lampu kuning membuat bekas merah di pipiku semakin terlihat jelas. Tamparan tadi masih terasa sakit, tapi saat ini tak ada lagi yang memperhatikannya. Tatapan semua orang di rumah itu tertuju padaku. Ibu mertuaku, Bu Laras, adalah orang pertama yang angkat bicara. Suaranya bergetar, tapi masih berusaha menyimpan keraguan. "Kak, kamu tadi bilang apa?" Aku menatapnya. Aku bilang, aku adalah pemegang saham pendiri PT Samudra Jaya. Bu Laras tertawa, tapi tawa itu terdengar dipaksakan. "Jangan bercanda, kamu pikir kami bodoh?" Tapi kakak iparku tidak tertawa. Maya berdiri diam, kedua tangannya terkepal erat. Dia baru saja menerima telepon dari ketua dewan direksi, dan apa yang dikatakan pria itu masih terngiang di kepalanya. Keputusan dari pemegang saham terbesar telah disetujui. Anda dipecat saat ini juga, pemegang saham terbesar. Maya perlahan mengangkat kepalanya menatapku, matanya penuh kebingungan. Tidak mungkin. Dia bergumam, pemegang saham terbesar tidak mungkin kamu. Aku tidak menjelaskan. Aku hanya kembali ke meja makan, memungut pecahan mangkuk lalu meletakkannya di samping. Tindakanku sangat tenang, tapi justru ketenangan itulah yang membuat suasana semakin tegang. Bima, suamiku, akhirnya mendekat. Dia menatapku, suaranya penuh ketidakpahaman. "Kirana, ini sebenarnya ada apa?" Aku menatapnya. Selama 2 tahun menjadi suami istri, dia satu-satunya orang di rumah ini yang memperlakukanku sedikit lebih baik, tapi dia tidak pernah membelaku. Aku bertanya pelan, "Mas benar-benar ingin tahu?" Bima mengangguk. "Aku ingin tahu." Belum sempat aku menjawab, ponselku bergetar. Sebuah panggilan masuk, aku melihat layar lalu mengangkatnya. "Ya." Seseorang di seberang sana bicara dengan cepat, aku hanya menjawab singkat. "Iya, lakukan sesuai rencana." Lalu aku menutup telepon. Maya langsung bertanya, "Kamu bicara dengan siapa?" Aku menatapnya, "Pengacara perusahaan." Jawaban itu membuat Maya pucat. Dia melangkah mendekatiku, suaranya bergetar. "Kak, kamu benar-benar pemegang saham Samudra Jaya?" Aku menatap lurus ke matanya. "Bukan hanya pemegang saham." Maya menelan ludah. "Lalu apa?" Belum sempat aku menjawab, bel pintu berbunyi. Semua orang terkejut, ibu mertuaku mengerutkan kening. "Siapa yang datang jam segini?" Bima berjalan untuk membuka pintu. Hanya beberapa detik kemudian, dia berdiri kaku. Di luar pintu ada 2 pria berjas rapi. Satu orang parubaya sekitar 50-an, yang satu lagi lebih muda sekitar 30-an. Mereka masuk ke ruang keluarga, tatapan keduanya langsung tertuju padaku. Pria parubaya itu sedikit menundukkan kepalanya. "Nona Kirana." Seisi ruangan membeku. Ibu mertuaku sontak berdiri. Anda siapa?" Pria itu menatapnya lalu berkata dengan sopan, "Saya Hartono, Ketua Dewan Direksi PT Samudra Jaya." Maya langsung membelalakan matanya, ke ketua. "Pak Hartono?" Pak Hartono mengangguk, tapi tatapannya beralih padaku, suaranya sangat hormat, "Maaf sudah membuat Nona menunggu lama." Kalimat itu membuat ibu mertuaku nyaris menjatuhkan gelas di tangannya. Dia tergagap. Anda memanggilnya Nona?" Pak Hartono tidak menjawab, dia hanya menoleh ke arah Maya, suaranya tegas. "Saudari Maya." Maya berdiri tegak seperti karyawan yang dipanggil ke ruang disiplin. "Iya Pak." Pak Hartono berkata perlahan. "Keputusan pemecatan Anda sudah berlaku." Maya gemetar. "Tetapi kenapa?" Pak Hartono melirik ke arahku, lalu mengucapkan kalimat yang membuat seisi ruangan seperti disambar petir.
karena Nona Kirana adalah pemilik 48% saham perusahaan. Ibu mertuaku ternganga. Bima membeku, sementara Maya nyaris tidak bisa berdiri lagi. Dia mundur beberapa langkah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku menatapnya, suaraku tenang. Mbak pikir kenapa Mbak bisa jadi direktur? Maya menatapku, matanya memerah. Aku melanjutkan, itu karena dulu aku pernah merekomendasikan Mbak untuk diberi kesempatan. Seisi ruangan seakan membeku. 2 tahun lalu, saat Maya melamar ke PT Samudra Jaya, akulah yang memberitahu Dewan Direksi untuk memberinya kesempatan sebagai direktur cabang. Tapi hari ini, setelah tamparan tadi, aku berubah pikiran. Maya menggelengkan kepala terus-menerus. Tidak, tidak mungkin. Dia menatapku, suaranya nyaris memohon. Kirana, kamu sedang bercanda, kan? Aku tidak menjawab. Aku hanya melihat jam di dinding lalu mengucapkan kalimat yang membuat semua orang di rumah itu merinding. Oh iya, aku lupa bilang, grup perusahaan keluargaku juga sedang bersiap mengakuisisi seluruh sisa saham Samudra Jaya. Maya membelalakan matanya. Apa? Aku tersenyum, artinya, tidak lama lagi, perusahaan yang pernah Mbak banggakan akan sepenuhnya jadi milikku. Rumah itu mendadak menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang bicara, karena saat ini, mereka semua mulai menyadari satu hal. Menantu perempuan yang selama 2 tahun ini mereka pandang sebelah mata mungkin adalah orang paling berkuasa di rumah ini. Tapi yang lebih mengejutkan mereka, rahasia sebenarnya tentang keluargaku bahkan belum terungkap. Suasana di ruang keluarga begitu pekat seolah seseorang baru saja menyedot habis seluruh udara, tak ada lagi yang berani bersuara keras. Kakak iparku, Maya, berdiri kaku di tengah ruangan. Wajahnya pucat, seperti orang yang baru saja mengalami mimpi buruk. Tangannya masih gemetar, matanya menatapku lekat-lekat seolah tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Pria paruh baya yang baru saja masuk, Pak Hartono, Ketua Dewan Direksi PT Samudra Jaya, masih berdiri dengan sikap hormat di dekat pintu, tatapannya tertuju padaku. Sementara seluruh keluarga suamiku menatapku dengan pandangan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Ibu mertuaku adalah yang pertama bereaksi. Dia berjalan cepat mendekatiku, suaranya bergetar. Kirana, ini sebenarnya bagaimana? Aku menatapnya. Selama 2 tahun ini, dia tidak pernah memanggilku dengan nada selembut itu. Selalu omelan, selalu pandangan merendahkan. Tapi sekarang, dia cemas. Aku berkata dengan tenang, kurasa semuanya sudah cukup jelas. Maya tiba-tiba berteriak, tidak, aku tidak percaya. Dia menoleh pada Pak Hartono, Pak Ketua, apa Anda tidak salah? Saya sudah bekerja di perusahaan ini 5 tahun, kenapa saya tiba-tiba dipecat hanya karena perkataan dia? Pak Hartono menatap Maya, tatapannya dingin. Saudari Maya, ini bukan perkataan Nona Kirana. Ini adalah keputusan pemegang saham terbesar perusahaan. Maya mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Tetapi kenapa? Pak Hartono tidak menjawab, dia hanya menatap ke arahku. Aku mengerti maksudnya, aku maju selangkah, lalu berkata perlahan, Mbak mau tahu kenapa? Maya menatapku, matanya penuh kepanikan. Aku menunjuk pipiku, bekas merahnya masih terlihat. Karena tamparan ini, seisi ruangan sunyi senyap. Maya membeku, ibu mertuaku juga tertegun. Aku melanjutkan dengan suara yang sangat tenang. Mbak tahu kenapa selama 2 tahun ini aku tidak pernah mengatakan apapun tentang identitasku? Tidak ada yang menjawab. Aku menatap Bima, suamiku. Dia berdiri di sana, wajahnya penuh kebingungan. Aku menyembunyikan semuanya karena aku ingin hidup normal, bukan karena aku takut pada kalian. Aku beralih pada Maya. Tapi Mbak baru saja menamparku di depan seluruh keluarga. Maya berkata dengan suara gemetar. Kirana, aku tidak tahu, aku memotongnya. Mbak tidak tahu siapa aku, jadi Mbak pikir Mbak punya hak untuk melakukan itu. Maya terdiam, aku menatap lurus ke matanya. Jadi, sekarang Mbak sudah tahu, ruangan itu begitu hening sampai napas setiap orang terdengar. Tepat pada saat itu, ponsel Maya bergetar lagi. Dia melihat layar, dari bank, Maya mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Halo. Hanya beberapa detik kemudian, dia berteriak. Apa? Ibu mertuaku terkejut. Ada apa lagi? Maya tergagap. Rekening pribadiku juga dibekukan. Seisi rumah seolah meledak. Apa?
teriak ibu mertuaku. Maya berbalik menatapku, tatapannya nyaris putus asa. Kirana, kamu yang melakukan ini? Aku menjawab dengan tenang, bukan, itu keputusan Bang. Maya menggeleng. Tidak mungkin. Kenapa mereka melakukan itu? Pak Hartono angkat bicara saat itu, karena seluruh saham Anda di PT Samudra Jaya telah ditarik kembali. Maya tak sanggup berdiri lagi. Dia terduduk lemas di kursi. Ibu mertuaku panik. Ya Tuhan, jadi Maya kehilangan segalanya? Tidak ada yang menjawab, ruangan itu kembali hening. Sesaat kemudian, Maya tiba-tiba berdiri. Dia berjalan cepat ke hadapanku lalu, dia berlutut, semua orang terkejut. Ibu mertuaku berseru, Maya, apa yang kamu lakukan? Maya tidak peduli. Dia menatapku, matanya memerah. Kirana, aku minta maaf, suaranya bergetar. Aku benar-benar tidak tahu kamu pemegang saham, aku hanya sedang emosi, makanya. Aku menatapnya dari atas, tatapanku sangat tenang. 2 tahun lalu, saat pertama kali aku melangkahkan kaki ke rumah ini, tak seorang pun dari mereka yang menyangka akan ada hari seperti ini. Maya menundukkan kepalanya lebih dalam. Kirana, tolong maafkan aku kali ini. Aku akan minta maaf, aku akan ganti rugi. Ibu mertuaku saat itu juga buru-buru mendekat, dia meraih tanganku. Kirana, Maya itu hanya khilaf. Jangan dibesar-besarkan. Aku menatapnya, tatapanku tenang hingga terasa dingin. Khilaf. Aku mengulangi kata itu. Bu Laras menjadi gugup, maksud ibu, aku memotongnya. Tadi waktu dia menamparku, apa ibu ada mengucapkan satu kata pun untuk membelaku? Bu Laras terdiam. Aku melanjutkan, atau ibu justru bilang, rasakan, seisi ruangan kembali hening, tidak ada yang berani menatap mataku. Sesaat kemudian, aku menoleh pada Pak Hartono, ketua. Dia langsung menjawab, ya, Nona Kirana. Aku berkata singkat, lakukan langkah selanjutnya. Maya langsung mengangkat kepalanya. Langkah selanjutnya. Pak Hartono mengeluarkan sebuah map dokumen, suaranya tegas. Mulai besok, PT Samudra Jaya akan secara resmi menarik kembali seluruh aset perusahaan yang diatasnamakan saudari Maya. Maya membeku. Tidak, tapi yang membuat seluruh keluarga suamiku lebih ngeri lagi adalah kalimat Pak Hartono berikutnya. Dan sesuai permintaan pemegang saham terbesar, dia melirik ke arahku, perusahaan akan mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan hukum atas tindakan penyalahgunaan jabatan selama saudari Maya menjabat sebagai direktur. Maya nyaris pingsan. Dia menatapku, matanya penuh ketakutan. Kirana, kamu benar-benar mau menghancurkanku? Aku menatapnya lalu mengucapkan kalimat yang membuat seisi rumah merinding. Tenang saja, Mbak, aku bahkan belum memulainya. Tiba-tiba di luar terdengar suara mobil mewah berhenti. Sebuah suara yang familiar terdengar dari luar gerbang, Kirana. Aku menoleh dan tersenyum tipis, ayah sudah datang, dan saat itulah seluruh keluarga suamiku akan segera tahu bahwa orang yang baru saja mereka hina bukan hanya pemegang saham sebuah perusahaan, melainkan putri dari seseorang yang berkuasa berkali-kali lipat lebih hebat. Di luar gerbang, suara mesin mobil mewah baru saja mati. Seisi rumah diselimuti keheningan yang aneh. Semua mata tertuju ke arah pintu. Kakak iparku, Maya, masih berlutut di tengah ruang tamu, wajahnya pucat. Kedua tangannya yang gemetar berpegangan pada tepi meja seolah takut terjatuh. Ibu mertuaku berdiri di sampingnya, tatapannya cemas sekaligus bingung. Sementara Bima, suamiku, masih belum bisa mencerna semua yang baru saja terjadi. Dia menatapku, matanya penuh pertanyaan, tapi aku tidak menjelaskan. Karena aku tahu, hanya dalam beberapa detik lagi, semua orang di rumah ini akan mengerti. Pintu terbuka, seorang pria masuk. Usianya sekitar 60-an, posturnya tinggi, rambutnya sudah memutih tapi masih terlihat sangat berwibawa. Setelan jas hitam yang dikenakannya dibuat dengan sangat pas. Setiap langkahnya memancarkan aura yang membuat orang secara alami menyingkir. Di belakangnya ada 2 orang asisten. Saat dia masuk ke ruang tamu, Pak Hartono, Ketua PT Samudra Jaya, langsung menunduk. Selamat malam, Pak Ketua. Seisi ruangan seakan membeku. Ibu mertuaku membelalakan matanya. Ketua? Pria itu adalah ayahku. Dia memandang sekeliling ruangan, tatapannya berhenti padaku. Seketika, ekspresi dingin di wajahnya melunak.
Kirana, suaranya berat tapi hangat. Kamu tidak apa-apa? Aku menggeleng pelan. Aku baik-baik saja. Tapi matanya sudah melihat bekas merah di pipiku, raut wajahnya langsung berubah. Udara di ruangan itu tiba-tiba menjadi dingin. Dia melangkah mendekatiku. Apa yang terjadi? Belum sempat aku bicara, Maya tiba-tiba berdiri. Dia menatap ayahku dengan ketakutan. Papak. Seorang asisten di belakang ayahku berkata dengan tenang, beliau adalah Bapak Suryo Wijoyo, Ketua Wijoyo Group. Ibu mertuaku nyaris pingsan. Dia tergagap. Wijoyo Group, nama itu, di kota ini semua orang tahu. Salah satu grup properti terbesar di negara ini, memiliki puluhan anak perusahaan, dan PT Samudra Jaya hanyalah sebuah perusahaan kecil dalam ekosistem grup tersebut. Bima membeku. Kirana, ayahmu adalah... Aku mengangguk, Ketua Wijoyo Group. Bima nyaris tak bisa berkata-kata, ibu mertuaku tiba-tiba terhuyung mundur 2 langkah. Dia menatapku seolah melihat orang yang sama sekali asing. Kakakmu, putri Pak Ketua? Aku menjawab tenang, iya. Seisi ruangan seolah hancur berkeping-keping. Selama 2 tahun ini mereka selalu menganggapku hanya gadis desa miskin. Tapi sekarang mereka baru tahu aku adalah putri tunggal dari pemilik grup bernilai triliunan. Ayahku menoleh ke Pak Hartono. Apa yang terjadi? Pak Hartono menunduk. Maaf, Pak Ketua, Nona Kirana baru saja ditampar. Begitu kalimat itu selesai, udara di ruangan menjadi begitu berat sampai sesak. Tatapan ayahku perlahan menyapu seisi ruangan lalu berhenti pada Maya. Maya gemetar, dia mundur selangkah. Bukan saya, tapi tatapan ayahku sudah tertuju pada tangannya. Dia bertanya dengan sangat pelan, kamu yang melakukannya? Maya nyaris menangis, saya tidak tahu dia. Ayahku memotongnya, suaranya dingin menakutkan. Kamu tidak tahu, jadi kamu pikir kamu punya hak memukul putri saya? Maya tak bisa berkata apa-apa. Dia gemetar. Ibu mertuaku buru-buru mendekat. Maaf, Pak Ketua, Maya hanya khilaf. Ayahku menatapnya. Satu tatapan saja sudah membuatnya terdiam. Dia menoleh padaku. Kirana, kamu mau selesaikan ini bagaimana? Seisi ruangan kembali hening. Semua orang menunggu jawabanku. Maya menatapku dengan tatapan memohon. Kirana, aku mohon. Aku menatapnya, lalu menatap ibu mertua, lalu menatap Bima. 2 tahun ini, aku hidup di rumah ini seperti orang yang tak punya suara. Tapi hari ini, segalanya telah berubah. Aku berkata perlahan, Ayah. Ayahku menatapku. Mulai besok, Wijoyo Group hentikan seluruh kerjasama dengan keluarga ini. Seisi ruangan membeku. Ibu mertuaku panik. Tidak, jangan. Dia tahu betul bisnis keluarganya sangat bergantung pada proyek-proyek dari Wijoyo Group. Jika kerjasama dihentikan, keluarganya bisa bangkrut. Maya langsung berlutut lagi. Kirana, aku mohon padamu, kamu mau apa saja akan kulakukan. Tapi aku hanya menatapnya, suaraku tenang. Mau apa saja? Maya mengangguk cepat. Iya. Aku menatap lurus ke matanya lalu mengucapkan kalimat yang membuat semua orang merinding. Kalau begitu, kembalikan 2 tahun hidupku yang kuhabiskan menderita di rumah ini. Ruangan itu jatuh dalam keheningan total. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu, dan itu baru permulaan dari hal-hal yang jauh lebih mengerikan yang akan terjadi. Ruang tamu yang luas itu tiba-tiba terasa sesak dan menyesakkan. Tak ada yang bersuara, kalimatku masih menggema di udara. Kembalikan 2 tahun hidupku yang kuhabiskan menderita di rumah ini. Maya masih berlutut di lantai, wajahnya yang berdandan rapi kini luntur oleh air mata, bahunya bergetar, tatapannya yang putus asa menatapku seolah bergantung pada harapan terakhir. Kirana, aku minta maaf. Suaranya serak, tapi aku tidak menjawab, karena selama 2 tahun ini aku sudah terlalu sering mendengar permintaan maaf yang terlambat. Ibu mertuaku, Bu Laras, saat ini juga sudah tidak bisa mempertahankan sikap arogannya. Dia mendekatiku, tangannya terkepal erat seolah menahan panik. Kirana. Suaranya melunak, sudah. Jangan marah lagi, Maya itu hanya khilaf. Aku menatapnya, tatapanku tenang. Khilaf. Aku mengulangi kata itu. Bu Laras menjadi gugup. Maksud ibu? Aku bertanya pelan, tadi waktu dia menamparku,
Apa ibu ada mengucapkan satu kata pun untuk membelaku? Bu Laras terdiam. Ruangan itu kembali diselimuti keheningan yang berat. Aku menatap lurus padanya. Atau ibu justru bilang, rasakan? Wajah Bu Laras memerah. Dia membuka mulut tapi tak bisa berkata apa-apa. Karena dia tahu itu benar. Bima berdiri di sudut ruangan. Kedua tangannya terkepal. Dia menatapku, tatapannya penuh penyesalan dan sakit hati. Kirana. Dia mendekatiku. Aku tidak tahu semuanya akan jadi begini. Aku menatapnya. 2 tahun menjadi suami istri, aku pernah menaruh banyak harapan pada pria ini. Tapi setiap kali aku dimarahi ibu mertua, setiap kali aku disindir kakak ipar, dia selalu diam. Aku bertanya pelan, Mas tidak tahu? Bima menunduk, aku melanjutkan, atau Mas tidak mau tahu? Dia tidak menjawab. Keheningannya membuat suasana semakin berat. Ayahku berdiri di sampingku, sejak tadi mengamati semuanya, tatapannya dingin. Dia memandang sekeliling ruangan lalu bertanya padaku, Kirana, kamu yakin dengan keputusanmu? Aku mengangguk. Yakin. Ayahku menoleh pada asisten di belakangnya, beritahu Departemen Hukum. Hentikan seluruh kontrak dengan perusahaan keluarga mereka. Asisten itu langsung mengangguk. Baik, Pak Ketua. Ibu mertuaku yang mendengar itu langsung panik. Tidak, jangan. Dia buru-buru berdiri di hadapan ayahku. Maaf, Pak Ketua, tolong pertimbangkan lagi. Keluarga kami sudah berbisnis bertahun-tahun, kalau kehilangan kontrak ini maka. Suaranya tercekat. Dia tahu betul apa akibatnya. Ayahku menatapnya, tatapannya tak goyah sedikit pun. Lalu sebelum putri saya ditampar, apa ibu memikirkan akibatnya? Bu Laras terdiam. Maya saat itu nyaris hancur. Dia berlutut di lantai, air matanya tak henti-hentinya mengalir. Kirana, aku benar-benar salah. Aku akan minta maaf, aku akan menebusnya. Aku menatapnya lalu bertanya dengan sangat pelan. Mbak mau menebusnya bagaimana? Maya buru-buru berkata, Aku akan kembalikan jabatan direktur, aku akan keluar dari perusahaan. Aku menggeleng pelan. Jabatan direktur itu dari awal memang bukan milik Mbak. Maya membeku. Aku melanjutkan. 2 tahun lalu, akulah yang merekomendasikan Dewan Direksi untuk memberi Mbak kesempatan. Maya sontak mengangkat kepalanya, matanya penuh keterkejutan. Apa? Aku menatap lurus padanya. Waktu itu aku pikir, setidaknya Mbak adalah bagian dari keluarga. Tapi hari ini aku sadar, itu sebuah kesalahan. Ucapanku bagai pisau yang menusuk jantung Maya. Dia menangis terseduh-seduh. Ibu mertuaku tiba-tiba melangkah maju dengan gemetar lalu, Brooke. Dia berlutut. Seisi ruangan terperangah. Kirana, ibu mohon padamu. Suaranya tercekat. Maafkan keluarga ini, aku menatapnya. 2 tahun ini, baru kali ini dia memanggilku anak. Tapi sayangnya, sudah terlambat. Aku berkata perlahan, aku pernah sangat ingin punya keluarga yang sebenarnya. Tapi di rumah ini, aku hanya seorang pembantu. Tidak ada yang bisa membantah, karena mereka semua tahu aku mengatakan yang sebenarnya. Ayahku menatapku, tatapannya sedikit melunak. Kirana, kamu mau pergi dari sini? Pertanyaan itu membuat seisi ruangan menahan napas. Bima langsung mengangkat kepalanya. Kirana, kamu. Aku memandang sekeliling rumah ini, tempat aku tinggal selama 2 tahun, tempat yang penuh kenangan tak menyenangkan, lalu aku mengucapkan kalimat yang membuat semua orang terkejut. Tidak, semua orang heran. Aku menoleh pada ayahku. Aku belum akan pergi. Ayahku mengerutkan kening. Kenapa? Aku menatap Maya, lalu menatap ibu mertua. Suaraku tenang hingga terasa dingin, karena apa yang telah mereka lakukan padaku, belum selesai. Kalimat itu membuat seisi rumah merinding. Tapi mereka belum tahu bahwa hanya beberapa menit lagi, sebuah kebenaran lain akan terungkap, dan itu akan membuat seluruh keluarga ini semakin panik. Kalimatku membuat seisi ruangan diselimuti atmosfer yang berat. Apa yang telah mereka lakukan padaku, belum selesai. Ibu mertuaku masih berlutut di lantai, kedua tangannya yang gemetar mencengkeram ujung bajunya. Dia menatapku dengan pandangan takut sekaligus memohon, sangat berbeda dengan sikap dingin yang selalu dia tunjukkan padaku selama 2 tahun ini. Maya masih terduduk di lantai, matanya yang merah dan bengkak terus mengalirkan air mata.
Dia sudah tidak lagi memiliki aura seorang direktur yang arogan, yang tersisa hanyalah seorang wanita panik saat segalanya hancur di depan matanya. Bima berdiri beberapa langkah di belakangku, dia tidak berkata apa-apa, hanya menatapku dalam diam. Tatapannya sangat rumit, ada keterkejutan, penyesalan, dan mungkin juga ketakutan. Ayahku menoleh padaku, "Kirana, apa lagi yang mau kamu lakukan?" Suaranya berat tapi tidak ada nada menyalahkan. Dia tahu betul aku bukan orang yang suka memperbesar masalah, kecuali jika aku sudah menahannya terlalu lama. Aku memandang sekeliling ruangan. Meja makan masih dipenuhi hidangan yang baru saja kumasak beberapa waktu lalu. Gulai ikan, sayur asem. Makanan yang sama yang kumasak setiap hari selama 2 tahun, tapi sekarang, tak ada lagi yang berselera makan. Aku menoleh pada Pak Hartono, "Pak Ketua." Dia langsung maju selangkah. "Ya, Nona Kirana." Aku bertanya, "Anda sudah membawa dokumennya?" Dia mengangguk. Dari tas kulit di tangannya, dia mengeluarkan sebuah map tebal lalu meletakkannya di atas meja. Maya melihat map itu, wajahnya bingung. "Itu apa?" Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya membuka map itu. Di dalamnya ada banyak sekali dokumen, kontrak, dan laporan keuangan. Ayahku meliriknya sekilas lalu mengangguk pelan. "Kamu sudah menyiapkannya dari awal?" Aku menjawab. "Iya." Jawabanku membuat seisi ruangan kembali hening. Maya mulai merasa ada yang tidak beres. "Kirana, kamu mau apa?" Aku menatapnya lalu berkata dengan sangat perlahan, "Mbak pikir kenapa aku mau tinggal di rumah ini selama 2 tahun? Maya tampak bingung. "Ma, maksudmu?" Aku menatap ayahku. Dia mengerti maksudku tapi tidak berkata apa-apa. Aku kembali menatap semua orang di keluarga suamiku. "Kalian pikir aku menikah dengan Bima hanya karena cinta?" Bima terkejut. "Kirana." "Eru dakap." Aku menatapnya. "Menurut Mas bagaimana?" Bima membeku. Dia menggeleng pelan. Aku tidak mengerti. Aku menghela napas pelan lalu mengucapkan kalimat yang membuat semua orang tercengang. PT Samudra Jaya, 2 tahun lalu, berada di ambang kebangkrutan. Maya langsung bereaksi. "Tidak mungkin." Aku berkata dengan tenang. "Waktu itu, perusahaan punya utang lebih dari 500 miliar rupiah. Maya sontak berdiri. "Kamu bohong." Aku mendorong map itu ke arahnya. "Lihat saja sendiri." Maya mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Baru beberapa halaman pertama, wajahnya sudah pucat pasi. Karena itu adalah laporan keuangan asli PT Samudra Jaya 2 tahun yang lalu. Perusahaan nyaris hancur. Tapi kemudian segalanya tiba-tiba berubah. Proyek-proyek besar terus berdatangan, modal besar disuntikan, dan hanya dalam 2 tahun, Samudra Jaya menjadi perusahaan properti yang disegani. Maya bergumam, "Tidak mungkin." Dia mengangkat kepalanya menatapku. "Itu kamu." Aku mengangguk. "Benar." Seisi ruangan senyap. Aku melanjutkan, "Wijoyo Group yang secara diam-diam menyuntikkan dana ke Samudra Jaya, dan orang yang bertanggung jawab atas proyek itu, aku menunjuk diriku sendiri, adalah aku." Maya tak sanggup berdiri lagi. Dia terduduk lemas di kursi. "Tidak, tidak mungkin." Aku menatapnya. "Mbak pikir kenapa orang sepertimu bisa begitu cepat duduk di kursi direktur?" Maya terdiam. Karena sekarang dia mengerti, semuanya adalah pengaturanku. Ibu mertuaku bertanya dengan gemetar. Jadi kamu menikah dengan Bima?" Aku menatapnya, suaraku tenang. Awalnya memang karena pekerjaan. Kalimat itu bagai petir yang menyambar Bima. Dia menatapku. "Kirana, maksudmu apa?" "Bima?" Aku menatapnya, tatapanku menyiratkan sedikit kesedihan. "Mas adalah satu-satunya orang di keluarga ini yang pernah memperlakukanku dengan baik." Bima terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Aku melanjutkan. "Tapi itu bukan berarti aku akan menahan semuanya selamanya." Maya bertanya dengan gemetar. "Jadi sekarang kamu mau apa?" Aku menutup map itu lalu mengucapkan kalimat yang membuat seisi rumah terperangah. "Sederhana. PT Samudra Jaya, mulai hari ini, akan sepenuhnya menjadi milik Wijoyo Group." Maya ternganga. "Apa?" Aku berkata tenang. 48% sahamku, ditambah 32% saham yang baru saja dibeli grup pagi ini, sudah cukup untuk mengambil alih kendali. Seisi ruangan seolah meledak. Maya menggelengkan kepala terus-menerus. Tidak mungkin." Aku menatapnya.
Mbak bukan lagi direktur, dan juga bukan lagi pemegang saham. Aku berhenti sejenak, lalu mengucapkan kalimat terakhir yang membuat semua orang merinding. Dan rumah ini, aku memandang sekeliling, juga masuk dalam daftar aset yang diagunkan perusahaan. Wajah ibu mertuaku pucat. "Ma, maksudmu apa?" Aku berkata dengan lembut, "Jika perusahaan bangkrut, rumah ini juga akan disita oleh bank." Seisi ruangan jatuh dalam kepanikan yang sesungguhnya. Tapi mereka belum tahu bahwa hal yang paling mereka takuti bahkan belum terjadi. Setelah aku selesai mengucapkan kalimat itu, seisi ruangan seolah membeku total. Tak ada yang bicara, tak ada yang bergerak, hanya suara jam dinding yang masih berdetak tik-tok, membuat suasana semakin mencekam. Ibu mertuaku, Bu Laras, adalah yang pertama bereaksi. Dia menggelengkan kepala terus-menerus, seolah baru saja mendengar hal yang mustahil. "Tidak, tidak mungkin." Dia menatapku, suaranya bergetar. "Rumah ini milik keluarga kami, kenapa bisa ada hubungannya dengan perusahaan?" Aku menatapnya, suaraku sangat tenang. "Karena rumah ini sudah diagunkan ke bank untuk pinjaman modal PT Samudra Jaya sejak 3 tahun yang lalu." Maya terkejut, dia menatap ibunya. "Bu, apa itu benar?" Bu Laras membeku, dia tidak menjawab, tapi keheningannya sudah menjelaskan semuanya. Maya mulai panik, tidak mungkin. Dia menoleh padaku, "Tapi perusahaannya tidak bangkrut." Aku mengangguk pelan. "Benar, perusahaan tidak bangkrut." Maya menghela napas lega, tapi sebelum dia sempat bicara, aku melanjutkan. "Tapi perusahaan sudah berganti pemilik." Kalimat itu bagai sabetan pisau. Maya membeku. Aku melanjutkan. "Mulai hari ini, seluruh kendali Samudra Jaya ada di tangan Wijoyo Group, dan utang-utang perusahaan, aku berhenti sejenak, juga menjadi milik kami." Ayahku berdiri di samping, melipat tangannya sambil menatap semua orang di ruangan itu. Tatapannya tenang tapi penuh wibawa. Maya bertanya dengan gemetar, "Jadi, artinya apa?" Aku menatapnya. "Artinya, jika grup ingin menarik kembali aset agunan," aku mengangkat bahu sedikit, "bank akan menyita rumah ini." Ibu mertuaku langsung menangis. "Tidak, jangan." Dia maju ke hadapanku. "Kirana, kamu tidak bisa melakukan ini pada keluarga ini." Aku menatapnya. "Kenapa tidak?" Dia tercekat. Maya saat itu nyaris histeris. Dia berteriak, "Kamu tidak bisa merebut rumah kami." Aku menatapnya. Suaraku masih tenang menakutkan. "Aku tidak merebut. Mbak sendiri yang menggunakan rumah ini untuk pinjaman." Maya terdiam. Karena dia tahu itu benar. 2 tahun lalu, saat PT Samudra Jaya mengalami krisis keuangan, keluarga mereka telah menjaminkan rumah ini ke bank untuk menyelamatkan perusahaan. Tapi mereka tidak tahu bahwa sumber dana yang membuat perusahaan bangkit kembali berasal dari grup milik ayahku. Bima saat itu melangkah maju. Dia menatapku, suaranya serak. "Kirana, kamu benar-benar akan mengambil rumah ini?" Aku menatapnya, tatapanku tidak lagi sedingin tadi, hanya ada sedikit kelelahan. "Menurutmu?" Bima tidak menjawab, dia menunduk. Mungkin dia sudah mulai mengerti. Semuanya sudah terlanjur terlalu jauh. Ayahku saat itu angkat bicara. "Kirana." Aku menoleh, dia bertanya, "Kamu mau apakan rumah ini?" Seisi ruangan menahan napas. Ibu mertuaku mengepalkan tangannya, sementara Maya nyaris tak berani bernapas. Aku memandang sekeliling rumah itu, ruang tamu yang luas, set sofa besar, meja makan, tempat semua ini dimulai. 2 tahun tinggal di sini, aku pernah berpikir akan menganggap tempat ini sebagai rumah, tapi sekarang aku tahu aku salah. Aku menoleh pada ayahku lalu berkata perlahan, "Aku tidak butuh rumah ini." Seisi ruangan terperangah. Maya langsung mengangkat kepalanya. "Benar? Sungguh?" Aku menatapnya, tapi kalimatku berikutnya membuat semua orang kembali menahan napas. Aku melanjutkan. "Aku akan biarkan bank yang memutuskan." Ibu mertuaku panik. "Tidak, dia tahu betul, jika bank yang memproses aset, mereka tidak akan punya tempat tinggal lagi." Maya langsung berlutut di hadapanku. "Kirana, aku mohon padamu. Kamu mau apa saja, asal jangan ambil rumah ini." Aku menatapnya. Seseorang yang pernah berdiri di hadapanku dengan tatapan menghina, kini berlutut di kakiku memohon. Tapi hatiku tidak merasa senang, hanya hampa. Aku berkata pelan, "Mbak mau mempertahankan rumah ini?"
Maya mengangguk cepat. Iya, iya. Aku menatap lurus ke matanya lalu mengucapkan kalimat yang membuat seisi ruangan membeku. Boleh. Maya tertegun. Bebenar? Sungguh? Aku mengangguk. Mbak, boleh mempertahankan rumah ini. Dia nyaris menangis bahagia. Tapi, lanjutku, dengan satu syarat. Maya buru-buru bertanya. Syarat apa? Aku menatapnya, suaraku tenang. Besok, Mbak harus meminta maaf secara terbuka padaku, di hadapan seluruh karyawan PT Samudra Jaya. Seisi ruangan terhenyak. Maya berdiri kaku. Karena bagi orang yang selalu arogan sepertinya, hal itu lebih menyakitkan daripada kehilangan uang. Tapi aku belum selesai. Aku menatapnya lalu mengucapkan kalimat terakhir. Dan Mbak harus menjelaskan kenapa Mbak menamparku? Udara di ruangan itu menjadi begitu dingin sampai sesak. Maya gemetar karena dia tahu, jika hal itu diungkapkan di depan seluruh perusahaan, reputasinya akan hancur total. Tapi itu masih bukan hal yang paling menakutkan. Karena tepat pada saat itu, ponsel ayahku tiba-tiba berdering. Dia melihat layar lalu mengerutkan kening. Ada apa? Orang di seberang mengatakan sesuatu. Wajahnya langsung menjadi serius. Dia menoleh padaku, Kirana, situasinya baru saja berubah. Aku bertanya, ada apa, ayah? Ayahku berkata dengan suara berat, sebuah kalimat yang membuat seisi ruangan kembali panik. Pihak bank baru saja memberitahu, utang PT Samudra Jaya jatuh tempo untuk dilunasi malam ini juga. Kalimat ayahku membuat seisi ruangan jatuh dalam keheningan yang menakutkan. Utang PT Samudra Jaya jatuh tempo untuk dilunasi malam ini juga. Tak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Ibu mertuaku adalah yang pertama bereaksi. Dia bertanya dengan gemetar, utang apa? Ayahku menatapnya, tatapannya tenang tapi dingin. Pinjaman 500 miliar rupiah yang diambil PT Samudra Jaya dari bank 3 tahun lalu. Maya sontak berdiri. Tidak mungkin. Dia menggelengkan kepala terus-menerus. Pinjaman itu masih punya waktu 1 tahun lagi. Ayahku menoleh ke Pak Hartono, tunjukkan pada mereka. Pak Hartono mengeluarkan selembar dokumen dari tasnya lalu meletakkannya di atas meja. Maya buru-buru mengambilnya. Hanya beberapa detik kemudian, wajahnya pucat pasi. Karena di sana tertulis dengan sangat jelas, bank meminta pelunasan pinjaman dengan segera. Maya tergagap, tetapi kenapa? Aku menatapnya, suaraku tenang. Karena Wijoyo Group baru saja membeli utang itu. Seisi ruangan terhenyak. Ibu mertuaku mundur 2 langkah. Apa? Maya menatapku dengan gemetar. Kakakmu, membeli utang itu? Aku mengangguk. Benar? Dia nyaris tak bisa berdiri lagi. Karena itu artinya, orang yang menentukan nasib rumah ini adalah aku. Maya buru-buru berkata, Kirana, aku mohon, beri kami waktu lagi, perusahaan pasti bisa membayarnya. Aku menatapnya. Mbak mau bayar pakai apa? Maya terdiam. Karena dia tahu betul PT Samudra Jaya saat ini tidak punya uang. Setelah dia dipecat, rekening perusahaan dibekukan untuk audit keuangan. Bima saat itu mendekat. Dia menatapku, suaranya merendah. Kirana, kalau malam ini harus membayar 500 miliar, keluarga kami tidak sanggup. Aku mengangguk. Aku tahu. Ibu mertuaku mulai panik. Dia meraih tanganku. Kirana, tolong bantu keluarga ini, kita kan masih satu keluarga. Aku menatapnya. Satu keluarga? Bu Laras buru-buru mengangguk. Iya, kamu kan masih menantu ibu. Aku bertanya pelan. Tadi, apa ibu menganggapku satu keluarga? Dia terdiam. Maya saat itu nyaris menangis. Kirana, aku salah. Aku akan melakukan syaratmu. Besok aku akan minta maaf di depan seluruh perusahaan. Aku akan ceritakan semuanya. Aku menatapnya, suaraku tenang. Mbak pikir cukup dengan minta maaf? Maya tertegun. Aku melanjutkan, Mbak menamparku sekali, tapi akibatnya, aku memandang sekeliling rumah, seluruh keluarga Mbak bisa kehilangan segalanya. Tak ada yang bicara. Ruangan itu kembali diselimuti keheningan yang berat. Ayahku saat itu angkat bicara, Kirana, aku menoleh, dia bertanya, kamu mau apakan utang ini? Seisi ruangan menahan napas. Karena sekarang, hanya dengan satu kalimat dariku, segalanya akan berubah. Aku menatap Maya, lalu ibu mertua, dan terakhir Bima. Setelah beberapa lama, barulah aku bicara.
Ayahku menunggu jawabanku. Aku berkata perlahan, utang itu, aku berhenti sejenak, grup tidak akan menagihnya malam ini. Seisi ruangan menghela napas lega. Ibu mertuaku nyaris terduduk lemas. Terima kasih, nak, Maya juga menangis. Kirana, aku tahu kamu masih punya perasaan, tapi aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. Jangan berterima kasih dulu. Keduanya langsung terdiam. Aku menatap mereka lalu melanjutkan, aku hanya memperpanjang jatuh tempo utang ini selama 30 hari. Maya tertegun. 30 hari? Aku mengangguk, benar, dalam 30 hari, keluarga Mbak harus melunasi 500 miliar itu. Ibu mertuaku nyaris pingsan, ya Tuhan. Maya menggeleng putus asa. Tidak mungkin, kami tidak mungkin bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam 30 hari. Aku menjawab dengan tenang, itu bukan masalahku. Ruangan itu kembali hening. Maya bertanya dengan gemetar, Kirana, kalau setelah 30 hari tidak bisa bayar, bagaimana? Aku menatapnya, suaraku lembut tapi dingin. Maka bank akan menyita aset agunannya. Maya menelan ludah. Maksudmu? Aku berkata langsung, rumah ini, seisi ruangan jatuh dalam keputusasaan, tapi aku belum selesai. Aku menatap Maya lalu mengucapkan kalimat terakhir yang membuat semua orang terkejut. Oh, iya. Maya bertanya dengan gemetar. Ada apa lagi? Aku berkata dengan tenang, selama 30 hari itu, Mbak tetap harus menjalankan syarat dariku. Maya nyaris tak bisa bernapas. Maksudmu? Aku menatap lurus ke matanya. Besok, Mbak akan berlutut dan meminta maaf padaku di hadapan seluruh karyawan PT Samudra Jaya. Seisi ruangan hening senyap. Karena semua orang mengerti, itulah harga dari tamparan yang telah dilayangkan kakak iparku padaku, tapi tak ada yang tahu, bahwa keesokan paginya di kantor PT Samudra Jaya, akan terjadi hal yang jauh lebih menggemparkan. Keesokan paginya, gedung PT Samudra Jaya yang terletak di pusat kota masih ramai seperti biasa. Karyawan hilir mudik, ada yang bergegas membawa laptop, ada yang berdiri di lobi resepsionis membicarakan pekerjaan. Tapi hari ini, suasana di kantor terasa sangat berbeda. Sejak pagi, sebuah rumor telah menyebar ke seluruh departemen. Katanya hari ini ada rapat seluruh karyawan. Katanya Direktur Maya sudah dipecat. Tidak mungkin, ketua dewan direksi sendiri yang akan datang. Bisik-bisik itu menyebar ke seluruh gedung. Tak ada yang tahu apa yang terjadi, mereka hanya tahu rapat pagi ini sangat penting. Di lantai Kaksikumenta, di ruang rapat terbesar perusahaan, lebih dari 100 karyawan sudah memenuhi kursi. Semua mata tertuju ke panggung di depan, tempat sebuah meja panjang untuk jajaran pimpinan diletakkan. Suasana di ruangan itu penuh rasa penasaran. Seorang karyawan berbisik, katanya hari ini pemegang saham terbesar juga akan muncul. Teman di sebelahnya bertanya pelan, siapa pemegang saham terbesarnya? Yang lain menggelengkan kepala, tidak ada yang tahu. Tepat pada saat itu, pintu ruang rapat terbuka, Pak Hartono, Ketua Dewan Direksi, masuk, seluruh ruangan langsung hening. Di belakangnya ada beberapa anggota Dewan Direksi, tapi yang paling menarik perhatian semua orang adalah dua orang yang masuk paling akhir, seorang pria tua dengan aura berwibawa, dan seorang gadis muda yang mengenakan kemeja putih. Begitu melihat gadis itu, beberapa karyawan mulai berbisik, siapa dia? Kelihatannya familiar. Belum pernah lihat. Sementara itu, di barisan kursi depan, Maya sedang duduk. Dia mengenakan setelan kantor rapi seperti biasa, tapi wajahnya pucat pasi, karena dia tahu apa yang akan terjadi hari ini. Bima juga ada di ruang rapat, dia duduk di sisi kanan, sesekali melirik ke arahku. Suasana di ruangan itu tegang hingga sesak. Pak Hartono naik ke podium, dia memegang mikrofon, suaranya berat dan jelas, terima kasih atas kehadiran semuanya. Rapat hari ini diadakan untuk mengumumkan beberapa perubahan penting di PT Samudra Jaya. Seluruh ruangan menyimak. Dia melanjutkan. Pertama, mulai hari ini, PT Samudra Jaya secara resmi menjadi anak perusahaan dari Wijoyo Group. Seluruh ruangan riuh. Para karyawan saling berpandangan kaget. Wijoyo Group? Grup properti raksasa itu? Tidak mungkin. Pak Hartono mengangkat tangan memberi isyarat agar tenang. Kedua,
pemegang saham terbesar PT Samudra Jaya, dia menoleh padaku, akan secara langsung terlibat dalam manajemen perusahaan. Lebih dari 100 pasang mata langsung tertuju padaku. Aku berdiri, seluruh ruangan mulai berbisik. Dia pemegang sahamnya? Tidak mungkin. Maya yang duduk di bawah, kedua tangannya terkepal erat hingga memutih. Pak Hartono melanjutkan, perkenalkan, Nona Kirana Wijoyo, perwakilan dari Wijoyo Group. Seluruh ruangan berseru kaget. Para karyawan menatapku dengan takjub, karena tak ada yang menyangka pemegang saham terbesar perusahaan adalah gadis semuda ini. Tapi bagi Maya, bukan itu yang paling menakutkan. Karena dia tahu bagian selanjutnya adalah yang terburuk. Pak Hartono melanjutkan, dan yang ketiga, mulai hari ini, Saudari Maya Puspita tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT Samudra Jaya. Ruangan itu gempar. Karyawan saling berpandangan tak percaya. Direktur Maya dipecat? Apa yang terjadi? Maya duduk kaku di kursinya. Dia merasa semua tatapan di ruangan itu tertuju padanya. Pak Hartono menoleh padanya. Saudari Maya, apa ada yang ingin Anda sampaikan? Maya berdiri, kedua kakinya sedikit gemetar. Seluruh ruangan hening. Tak ada yang tahu apa yang terjadi, hanya aku yang tahu, karena inilah syarat yang kuberikan semalam. Maya memegang mikrofon. Dia memandang sekeliling ruangan, lebih dari 100 karyawan menatapnya. Orang-orang yang dulu menganggapnya sebagai direktur yang berkuasa. Tapi hari ini, segalanya telah berubah. Maya menoleh padaku, tatapannya penuh ketakutan dan keputusasaan. Aku hanya menatapnya, tidak berkata apa-apa. Tapi dia mengerti, jika hari ini dia tidak melakukannya, keluarganya akan kehilangan segalanya. Maya menarik napas dalam-dalam lalu berkata dengan suara gemetar. Saya, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan. Seluruh ruangan hening senyap, Maya menunduk lalu. Dia berlutut tepat di tengah ruang rapat. Lebih dari 100 karyawan terperangah. Bisik-bisik langsung menyebar ke seluruh ruangan. Ya Tuhan, Direktur Maya berlutut, ada apa ini? Maya berlutut di hadapanku, air mata mengalir di wajahnya. Dia berkata di sela isak tangisnya, Nona Kirana, saya minta maaf, karena semalam saya telah menampar Anda. Seluruh ruangan meledak, karyawan saling memandang ngeri. Apa? Direktur Maya menampar pemegang saham terbesar? Ya Tuhan, tapi Maya belum selesai. Dia menundukkan kepalanya lebih dalam, suaranya tercekat. Saya telah menghina Nona Kirana karena saya pikir dia hanyalah menantu miskin di keluarga saya. Seluruh ruangan membeku. Karena tak ada yang menyangka cerita di baliknya begitu mengerikan, tapi tepat pada saat itu, pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka. Seorang pria berjas masuk, di tangannya ada sebuah map. Dia memandang sekeliling ruangan lalu berkata dengan lantang, maaf mengganggu, saya dari Otoritas Inspektorat Keuangan. Seluruh ruangan tertegun. Pria itu melanjutkan, kami baru saja menerima laporan terkait penyimpangan keuangan yang serius selama masa jabatan Saudari Maya Puspita sebagai direktur. Maya sontak mengangkat kepalanya, wajahnya pucat pasi. Karena saat itulah dia sadar, mimpi buruknya baru saja dimulai. Begitu pria dari Inspektorat Keuangan selesai berbicara, seluruh ruang rapat menjadi hening senyap. Tidak ada lagi bisik-bisik, tidak ada lagi perbincangan, hanya ada lebih dari 100 orang yang menatap lekat pada pria yang baru saja masuk. Pria itu berusia sekitar 40-an, mengenakan setelan jas hitam rapi, dengan tatapan yang tegas. Di tangannya ada sebuah map tebal berstempel merah. Dia melangkah perlahan ke tengah ruang rapat, suaranya jelas, perkenalkan, saya Budi Santoso, dari Inspektorat Keuangan Kota. Bisik-bisik langsung terdengar di seluruh ruangan. Inspektorat Keuangan? Ada apa ini? Apa ada yang sedang diselidiki? Di tengah ruangan, Maya masih berlutut di lantai. Ketika mendengar kata inspektorat, seluruh tubuhnya seakan membeku. Dia menoleh pada pria itu, suaranya bergetar. Anda bilang, penyimpangan apa? Inspektur Budi tidak langsung menjawab. Dia membuka mapnya lalu berkata perlahan, dalam proses pemeriksaan aktivitas keuangan PT Samudra Jaya, kami menemukan beberapa transaksi tidak wajar selama 2 tahun terakhir. Seluruh ruangan hening. Dia melanjutkan, transaksi-transaksi ini semuanya disetujui langsung oleh direktur perusahaan. Dia berhenti sejenak lalu menatap lurus ke arah Maya. Yaitu,
Saudari Maya Puspita. Maya langsung menggeleng. Tidak, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi suaranya sudah mulai panik. Inspektur Budi mengeluarkan selembar kertas. Pada tanggal 12 Mei tahun lalu, Anda menandatangani persetujuan transfer sebesar 50 miliar rupiah ke perusahaan bernama PT Sinar Abadi. Maya tertegun. Inspektur melanjutkan. Tetapi menurut penyelidikan kami, PT Sinar Abadi hanyalah perusahaan fiktif. Seluruh ruangan riuh. Para karyawan saling memandang tak percaya. Perusahaan fiktif? 50 miliar? Maya gemetar saat berdiri. Tidak, itu adalah kontrak investasi. Inspektur Budi menjawab dengan tenang, kami sudah memeriksa. Tidak ada proyek apapun yang dilaksanakan. Ruang rapat mulai menjadi gaduh, Maya tergagap. Saya tidak tahu. Tapi Inspektur Budi sudah membalik ke halaman berikutnya. Pada tanggal 8 Agustus, 30 miliar rupiah ditransfer ke rekening pribadi atas nama Andi Pratama. Wajah Maya pucat, dia mundur selangkah. Saya tidak ingat, Inspektur menatapnya. Siapa Andi Pratama? Anda pasti tahu betul. Maya tidak berkata apa-apa, karena Andi Pratama adalah mantan pacarnya. Ruang rapat mulai semakin riuh. Bima yang berdiri di belakang, wajahnya ikut memucat. Dia sama sekali tidak tahu tentang ini. Inspektur Budi melanjutkan. Setelah memeriksa seluruh laporan keuangan, kami mengidentifikasi total dana yang terindikasi diselewengkan. Dia berhenti beberapa detik, adalah lebih dari 120 miliar rupiah, seisi ruangan gempar, 120 miliar. Ya Tuhan, tidak bisa dipercaya. Maya berdiri kaku. Dia menggelengkan kepala terus-menerus, tidak, bukan saya. Tapi dia sendiri tahu angka-angka itu benar. Selama 2 tahun menjadi direktur, dia diam-diam telah mentransfer uang perusahaan ke berbagai rekening. Dia selalu berpikir tidak akan ada yang tahu. Tapi hari ini, semuanya terbongkar. Inspektur Budi menutup mapnya. Saudari Maya Puspita, kami membutuhkan Anda untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Maya bertanya dengan gemetar. Maksud Anda apa? Inspektur menjawab langsung. Jika penyimpangan ini terbukti, Anda bisa menghadapi tuntutan pidana. Seluruh ruang rapat membeku. Maya nyaris tak sanggup berdiri lagi. Dia berbalik menatapku, matanya penuh kepanikan. Kirana, kamu tahu soal ini, kan? Aku menatapnya, tidak menyangkal, tidak juga membenarkan. Maya langsung mengerti, dia berteriak, kamu yang melaporkannya ke inspektorat, kan? Ruang rapat kembali riuh. Tapi aku hanya berkata dengan tenang, bukan aku yang melapor. Maya tertegun. Lalu kenapa mereka datang? Aku menatapnya lalu berkata pelan, karena saat Wijoyo Group mengambil alih perusahaan, kami melakukan audit keuangan menyeluruh. Maya gemetar, artinya, aku mengangguk, benar, dokumen-dokumen yang Mbak tanda tangani sendirilah yang melaporkan Mbak. Maya nyaris pingsan, dia terduduk lemas di lantai, kedua tangannya menutupi wajah, tidak. Inspektur Budi mendekat, suaranya tegas. Saudari Maya, kami akan melanjutkan penyelidikan. Selama waktu ini, Anda tidak diizinkan meninggalkan kota. Maya mengangkat kepalanya, wajahnya pucat pasi. Tidak, kalian tidak bisa. Krita, tapi inspektur sudah beralih ke Pak Hartono. Kami membutuhkan seluruh berkas keuangan perusahaan. Pak Hartono mengangguk. Tentu saja. Suasana di ruang rapat menjadi sangat berat. Para karyawan menatap Maya dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Bukan lagi direktur yang berkuasa, hanya seorang terperiksa. Maya gemetar saat menoleh padaku sekali lagi, suaranya serak. Kirana, apa kamu benar-benar ingin mendorongku sampai sejauh ini? Aku menatapnya, tatapanku tenang. Tidak, seluruh ruangan menunggu kalimatku berikutnya. Aku berkata pelan, aku hanya membiarkan kebenaran terungkap. Maya menatapku, air mata mengalir deras. Dia mengerti, mulai hari ini, segalanya benar-benar berakhir. Tapi dia tidak tahu, bahwa orang berikutnya yang akan menghadapi masalah bukan hanya dirinya. Setelah Inspektur Keuangan meninggalkan ruang rapat, suasana di PT Samudra Jaya masih terasa berat. Para karyawan satu persatu meninggalkan ruangan, tapi bisik-bisik masih terdengar di sepanjang koridor. Tidak kusangka Direktur Maya seperti itu. 120 miliar. Ya Tuhan,
Ternyata Nona Kirana benar-benar pemegang saham terbesar. Di ruang rapat saat ini hanya tersisa beberapa orang. Aku, ayahku, Pak Hartono, Bima, dan Maya. Maya masih terduduk di lantai, tatapannya kosong. Tadi dia masih meraung-raung, tapi sekarang dia sepertinya sudah tidak punya tenaga lagi untuk bereaksi. Dia menatap kedua tangannya. 2 tahun lalu, tangan ini telah menandatangani ratusan kontrak besar. 2 tahun lalu, dia adalah direktur yang dihormati seluruh perusahaan, tapi hanya dalam satu pagi, semuanya hancur. Maya tiba-tiba tertawa, sebuah tawa yang getir. Dia menatapku. Kirana, kamu menang. Aku tidak menjawab. Karena di hatiku tidak ada perasaan kemenangan, yang ada hanya kelelahan. Maya melanjutkan, aku benar-benar tidak menyangka, orang yang selama 2 tahun ini kupandang rendah, justru adalah orang yang bisa menghancurkan segalanya. Ayahku berdiri di belakangku, tatapannya tegas. Dia berkata, tidak ada yang menghancurkanmu, kamu yang menghancurkan dirimu sendiri. Maya tersenyum sinis. Dia tahu itu benar. Jika dia tidak serakah, jika dia tidak menamparku, semua ini tidak akan terjadi. Maya perlahan berdiri. Dia menatap Bima, adikku. Bima menatap kakaknya dengan pandangan yang rumit. Maya berkata pelan, Mbak minta maaf. Mbak sudah menyeret seluruh keluarga ke dalam masalah ini. Bima tidak berkata apa-apa. Dia hanya menghela napas, karena dia juga tahu segalanya tidak bisa kembali seperti semula. Sesaat kemudian, Maya menoleh padaku, suaranya sangat kecil. Kirana, aku tidak berharap kamu memaafkanku, tapi, terima kasih. Aku sedikit terkejut. Terima kasih? Maya mengangguk, kalau kamu tidak membongkar semua ini, mungkin aku akan terjerumus lebih dalam lagi. Dia tersenyum sedih, saat itu, akibatnya pasti lebih parah. Seisi ruangan hening, sesaat kemudian, Maya berbalik dan berjalan keluar dari ruang rapat. Langkahnya pelan, tapi kali ini tak ada lagi yang memanggilnya Direktur Maya. Pintu ruang rapat tertutup. Segalanya seolah telah berakhir. Ayahku menoleh padaku. Kirana, kamu baik-baik saja? Aku mengangguk, aku baik-baik saja. Dia menatapku beberapa detik lalu berkata pelan, kamu sudah melakukan hal yang benar. Aku tersenyum tipis, tapi pandanganku beralih pada Bima. Dia masih berdiri di sana, tatapannya penuh pikiran. Setelah beberapa lama, barulah dia bersuara. Kirana. Aku menatapnya. Bima berkata perlahan, aku tahu aku tidak punya hak untuk menahanmu. Setelah semua yang keluargaku lakukan, aku diam. Dia melanjutkan, tapi aku hanya ingin bilang, aku tidak pernah meremehkanmu, aku tahu itu. Di antara seluruh keluarga itu, Bima adalah satu-satunya yang tidak pernah menghinaku. Tapi keheningannya juga telah sangat menyakitiku. Aku menatapnya lalu berkata pelan, aku tahu. Bima bertanya, jadi, kamu akan pergi? Aku berpikir sejenak lalu mengangguk. Iya. Dia menunduk. Mungkin aku sudah menduga jawaban ini sejak lama. Aku melanjutkan, aku akan pindah untuk bekerja secara resmi di Wijoyo Group. Samudra Jaya juga akan direstrukturisasi. Bima mengangguk pelan. Dia mengerti. Ruangan itu kembali hening. Setelah beberapa menit, aku berbalik dan berjalan keluar dari ruang rapat. Di balik kaca besar gedung, sinar matahari pagi bersinar terang. Sebuah hari baru dimulai, sebuah kehidupan baru juga dimulai. Ayahku berjalan di sampingku. Dia bertanya, kamu menyesal? Aku memandang kota di bawah lalu menggeleng pelan. Tidak. Aku berkata perlahan, aku hanya menyesal butuh waktu 2 tahun untuk memahami satu hal. Ayahku bertanya, hal apa? Aku tersenyum tipis. Keluarga bukanlah tempat di mana kita harus terus-menerus bersabar. Keluarga seharusnya menjadi tempat di mana kita dihargai. Ayahku mengangguk. Kami berdua masuk ke dalam lift, pintu lift tertutup. Di belakangku, cerita bersama keluarga suamiku telah usai. Tapi di depan, sebuah perjalanan baru menanti, dan kali ini, aku akan menjalani hidupku sendiri, tanpa harus bersabar pada siapapun lagi.